Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa. Melihat dari wajah Teteh, sepertinya ada masalah yang dapat kita bahas. Betul sekali Ibu, jadi saya mempunyai sedikit kendala yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Boleh saya mendengarkan ceritanya? Nah, baik Ibu, mungkin dari awal ya saya ceritanya. Jadi, saya itu ikut organisasi LPB atau Lembaga Pembinaan Bahasa di UIN, tempat saya kuliah. Nah, di situ itu, banyak sekali orang-orang yang mempunyai bakat-bakat yang luar biasa. Nah, dalam organisasi tersebut saya mengikuti dari tahun 2019. Sekarang itu, saya sudah diangkat menjadi, pengurus di dalam lembaga pengembangan bahasa tersebut. Nah, di sini yang bikin kendala itu yaitu kurangnya rasa percaya diri saya dalam mengeluarkan pendapat ketika misalkan ketika ada rapat, seperti misalkan rapat acara atau rapat dari bagian gitu. Jadi saya tuh kayak kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat tersebut gitu. Nah, di sini tuh saya, bingung harus bagaimana dan, gimana sih cara agar bisa timbul rasa percaya diri tersebut dan saya bisa mengungkapkan apa yang saya ingin ungkapkan, seperti pendapat-pendapat tersebut. Seperti itu, Ibu. Nah, untuk mengenai hal itu, apakah Teteh sendiri selalu mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu materi atau apapun itu, ketika ada pertemuan di organisasi tersebut? Baik, Ibu. Sebenarnya untuk mempersiapkan seperti materi atau apa yang saya mau sampaikan itu sudah pasti ya, Bu, sudah pasti saya persiapkan terlebih dahulu, apalagi contohnya tadi seperti ketika mau rapat. Itu kan kayak rapat yang akan dibicarakan kan kita sudah tahu. Jadi saya otomatis sudah mempersiapkan apa yang akan saya, berikan atau saya berikan pendapat di dalam ruang rapat tersebut. Akan tetapi ketika keadaan rapat tersebut, saya malah kayak lebih baik diam karena merasa, insecure duluan gitu, nggak pede duluan. Mungkin Mmm. karena adanya, eee, orang-orang yang memang lebih jauh, bakatnya atau lebih mempunyai banyak ilmu lah di dalam ruang rapat tersebut, sehingga menjadikan saya merasa kayak, "Ah, kayaknya pendapat saya kurang nih," gitu. Jadi Mmm. akhirnya di situ saya lebih baik diam, gitu. Untuk itu, kenapa Teteh sendiri mau masuk ke organisasi tersebut? Mmm, untuk keinginan saya mengikuti organisasi tersebut yaitu karena, eee, ingin mengembangkan bakat bahasa tersebut, itu yang pertama. Karena, menurut saya dalam organisasi tersebut, saya bisa, meluangkan atau mengembangkan bahasa yang setidaknya sedikit saya miliki, gitu. Karena saya dari awal itu memang sudah sedikit bisalah gitu setidaknya dalam bahasa Arab misalkan. Nah, ketika saya masuk ke organisasi tersebut otomatis saya berpikir bahwa, "Ah, di organisasi ini nih yang akan bisa mengembangkan bahasa yang saya sudah punya." Gitu. Apa tujuan Teteh sebenarnya untuk memasuki organisasi tersebut? Dan ya tujuannya itu memang salah satunya yaitu karena jadi cerita dari awal sebenarnya kan saya masuk ke bimbingan konseling Islam itu kan memang kurang ya dalam kebahasaan gitu. Sekalipun memang ada mata kuliah yang mengajarkan tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu, bahasa Indonesia, akan tetapi menurut saya itu
kurang, didalami karena memang BKI sendiri lebih kepada sosialnya dibandingkan bahasanya. Hmm. Jauh daripada jurusan-jurusan seperti, pendidikan bahasa Arab atau pendidikan bahasa Inggris atau sastra gitu. Jadi saya tujuan mengikuti organisasi tersebut itu ingin, kayak seperti misalkan waktu itu tuh ada perlombaan seperti itu, diadakannya perlombaan di jurusan lain seperti di BSA. Nah, ketika saya ingin masuk kepada perlombaan tersebut atau mengikuti perlombaan tersebut, itu kebanyakan memang lebih kepada yang dibutuhkan tuh orang-orang yang memang dari jurusan kebahasaan gitu. Nah, dari situlah saya berpikir untuk masuk kepada, organisasi LPB ini, agar saya bisa mengikuti perlombaan tersebut gitu. Tidak hanya di jurusan-jurusan di dalam kampus saja, akan tetapi di kampus lain seperti UPI atau kampus-kampus yang memang, sering mengadakan perlombaan-perlombaan bahasa seperti itu. Hmm. Nah, apakah Teteh emang benar-benar nih yakin kalau ini tuh tujuan Teteh gitu? Ya, kalau masalah keyakinan, saya yakin gitu karena itu memang bener-bener kayak wadah banget buat saya itu mengembangkan bahasa saya gitu. Tapi balik lagi ke kendala yang pertama itu yaitu kayak pas masuk dalam ranah organisasi tersebut malah menjadikan saya kayak ngerasa, "Ah, ternyata saya kurang ya, karena ternyata lebih banyak orang yang lebih bisa," gitu. Akhirnya yang tadinya saya optimis untuk mengikuti, kegiatan-kegiatan di dalam lembaga tersebut, saya malah menjadi, pesimis. Pesimisnya itu karena tadi, banyaknya memang orang-orang yang di atas saya gitu, yang menjadikan saya kurang pede gitu. Lalu Hmm. bagaimana ya Bu untuk mengatasi kekurangpedean saya ini dalam mengikuti organisasi tersebut? Karena saya merasa dari kendala tersebut menjadikan saya kurang berkembang juga gitu di dalam organisasi tersebut. Kalau begitu udah bagus ya, dari tujuannya juga Teteh udah tahu nih tujuan Teteh tuh pengen kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan Teteh ketika ada rapat ataupun apapun itu, terus diam seperti itu, Teteh mungkin tidak akan berkembang, pasti akan mengikuti arus yang ada aja gitu. Jadi Teteh tidak akan mendapatkan apapun kalau misalkan diam-diam aja gitu. Nah, mungkin dari saya, eee, Teteh harus mencoba dulu menghilangkan, apa ya, pandangan-pandangan negatif dalam diri Teteh, menjadi pandangan-pandangan positif gitu. Seperti misalkan sebelum melakukan, pertemuan atau rapat tersebut, Teteh jangan dulu berpikiran negatif karena kan itu belum tentu ya, belum tentu terjadi gitu. Terus walaupun apa yang ada di pikiran Teteh itu belum tentu ada juga di pikiran sama teman-teman yang lain gitu. Jadi harus optimis dulu, harus mengubah semua pandangan negatif itu menjadi pandangan positif. Nah, Teteh juga berarti harus bisa mengambil keputusan di waktu yang singkat dan berlatih berbicara atau mengemukakan pendapat. Nah, mengemukakan pendapatnya bisa dengan cara Teteh, berlatihnya itu ke teman dekat misalkan nih, karena belum belum berani kalau misalkan ke orang-orang luar gitu. Ke teman dekat dulu ketika misalkan ada ngumpul di kos-kosan nih, ngobrolin suatu permasalahan, bisa di situ. Secara tidak langsung, walaupun apa ya, ke teman dekat itu pasti akan melatih Teteh gitu. Atau kalau misalkan lagi di rumah, Teteh bisa mengemukakan pendapatnya kepada keluarga sendiri gitu, dimulai misalkan, kalau ngobrolin tentang perkuliahan gitu-gitu, misalkan sama keluarga Teteh di rumah, Teteh bisa mengemukakan pendapatnya di situ. Nah, mungkin itu salah satu cara Teteh, dapat meningkat rasa percaya diri dalam diri Teteh tersebut, gitu. Seperti itu. Baik Ibu, jadi memang ya, apa yang Ibu sudah katakan, solusi tadi, itu sudah saya pernah, saya sebelumnya memang pernah kayak searching gitu, kayak bagaimana sih rasa meningkatkan
atau cara meningkatkan rasa percaya diri gitu. Nah, di situ emang salah satunya apa yang Ibu katakan tadi, bahwasanya memang kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Lalu tetap saja Ibu dalam keadaan seperti kita dalam keadaan di ranah tersebut atau saya keadaannya di dalam situ tuh malah kayak mikir lagi, takut salah gitu, masih masih merasa bagaimana nanti kalau misalkan saya berpendapat itu, pendapat itu salah gitu. Jadi itu yang buat saya jadi mundur lagi gitu. Hmm. Mungkin ya, kalau untuk itu pasti setiap orang wajar-wajar aja gitu untuk karena takut salah atau kayak gimana. Karena kan yang namanya manusia gitu, manusia itu kan orangnya pelupa gitu, pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Sesempurnanya manusia, pasti dia akan melakukan kesalahan. Bahkan bukan hanya sekali melakukan kesalahannya, tapi sampai berkali-kali. Walaupun dia tahu nih, itu teh salah gitu, nanti diulangi lagi diulangi lagi diulangi lagi. Nah, itu sifat manusia gitu ya. Karena itu wajar-wajar aja, tetapi selama kita, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, kenapa enggak gitu, terus aja dicoba gitu. Jadi untuk hal itu mungkin wajar, tapi nanti dicoba lagi aja gitu untuk mengemukakan pendapat yang kamu, obrolkan. Siapa tahu kan kalau misalkan, Teteh mengemukakan pendapat itu yang dapat diterima sama orang-orang di sekitar Teteh gitu. Jadi untuk itu diharuskan mencoba terlebih dahulu gitu. Mmm, baik Ibu, terima kasih banyak atas solusinya. Baik saya akan mencoba lebih dalam lagi, mungkin kemarin-kemarin saya hanya lebih memikirkan hal-hal buruknya saja gitu. Jika seperti itu, maka saya akan mencobanya, terus mencoba agar, rasa percaya diri saya itu muncul dengan sendirinya. Iya baik ya, selamat mencoba ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sarankan, semoga dapat bermanfaat saran saya dan semoga Teteh bisa mengembangkan potensinya di organisasi tersebut ya, memaksimalkan apa yang Teteh bisa, apa yang Teteh mampu gitu. Mungkin itu aja ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, eee, ini sangat bermanfaat untuk diri saya. Baik kalau gitu kita tutup aja ya, pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.